Halo guys, ketemu lagi dengan saya Awin di channel Petani Milenial, channel edukasi, inspirasi, dan cara kaya dengan menjadi petani milenial. Oke guys, di video ini kita akan lanjut ya membahas kunci dan tips sukses bertani pisang. Oke guys, ya tips sukses yang pertama kita akan bahas. Ya, apa itu guys? Tips yang pertama adalah pengaturan sistem pencahayaan pada tanaman budidaya pisang. Simak video selengkapnya. Jangan lupa subscribe channel Petani Milenial dan juga tekan tombol like-nya. Jangan kemana-mana ya guys. Oke guys, pada tips sukses, kunci sukses yang pertama dalam bertani pisang yaitu adalah dalam pengaturan sistem pencahayaannya guys. Jadi seberapa penting sih cahaya atau sinar matahari itu bagi tanaman pisang? Tentu jawabannya peran sinar matahari, cahaya matahari sangat penting sekali bagi tanaman pisang dan juga tumbuhan lainnya. Kenapa demikian guys? Jadinya sinar matahari ini berperan penting dalam proses fotosintesis tanaman, di mana sinar matahari diserap oleh daun pisang, digunakan untuk memasak makanan. Nah, memasak makanan ini digunakan untuk perkembangan tanaman pisang guys. Jadinya proses fotosintesis itu berperan dalam pertumbuhan pohon pisang dari segi batangnya guys, daun maupun ketika sudah berbuah. Nah guys, jadi pohon pisang ini merupakan tanaman yang tidak mengenal musim, untuk berbuah, musim hujan ataupun musim kemarau. Nah, seperti kita yang berada di negara tropis itu mengenal dua musim hujan maupun musim kemarau. Nah, untuk pohon pisang dia bisa tumbuh, berkembang, dan tentu menghasilkan buah. Tidak perlu menunggu musim hujan ataupun musim kemarau guys. Jadinya kapanpun itu waktunya, dalam waktu tertentu, tentu sangat bisa menghasilkan, baik siang ataupun malam maupun dalam waktu-waktu tertentu, asalkan pohon pisang mendapatkan sinar matahari atau pohon pisang ditanam di area yang mendapatkan sinar matahari yang cukup guys. Nah, sinar matahari ini sangat berpengaruh sekali. Kita nanti bisa lihat bedanya, pengaruhnya yaitu dalam cepat atau lambatnya pertumbuhan pohon pisang tersebut guys. Nah, saat ini saya ada di kebun pisang. Bisa kita lihat bahwa pohon pisang ini ditanam di area tumpang sari yang ada pohon sengon. Nah ini pohon sengon, jadinya dia sangat rimbun sekali di atas. Nah, bisa jadi peneduh.
Nah, itu tentu sangat mempengaruhi masuknya sinar matahari, cahaya matahari ke pohon pisang. Jadinya tidak hanya pada daun dan batang yang berpengaruh, namun saat mulai berbuah, keluar jantung pada pohon pisang, pasti juga akan dipengaruhi oleh sinar matahari tersebut. Jadi guys, ini saya ambilkan contoh, ini pohon pisang yang ditanam di bawah pohon sengon. Tentu cahaya mataharinya tidak maksimal. Kita dapat lihat dari pertumbuhannya, tentu juga mungkin kurang maksimal guys. Nanti saya akan tunjukkan yang ditanam di bawah sinar matahari langsung. Nah, kalau ini ditanam di bawah pohon sengon, atau dia mendapat naungan itu tidak maksimal sinar matahari masuk. Nah, seperti ini pertumbuhannya, sehingga muncul area black spot atau black saran screen pada daun-daunnya. Nah, seperti ini guys, ada area yang hitam dan ada area yang terang. Warna daunnya pun pasti berbeda, ada yang hijau dan juga ada yang kekuning-kuningan. Oke, kita akan lihat perbedaannya pada area yang mendapatkan sinar matahari full. Oke guys, kita sudah sampai. Nah, ini contoh pohon pisang yang ditanam di area yang mendapatkan sinar matahari atau cahaya matahari yang baik. Padahal pohon pisang yang tadi dengan pohon pisang yang sekarang ada di video ini usianya sama guys. Jadinya ditanam pada waktu yang sama, berbarengan. Mungkin bedanya 2-3 hari, tetapi nah sahabat semua bisa lihat bagaimana perkembangannya, dimana di atasnya tidak ada penaung yang menghalangi sinar matahari masuk. Mungkin ada 1-2, tapi tidak sangat berpengaruh sekali. Nah, guys, bisa dilihat bagaimana perkembangannya. Tentu sangat berbeda sekali dengan pohon pisang yang tadi berada di bawah naungan pohon atau berada pada area yang sinar mataharinya kurang maksimal masuk. Nah, seperti ini guys, terlihat beda sekali kan? Oh ya guys, lagi satu ketinggalan tadi saya jelaskan. Nah, seperti ini, jika ada pohon-pohon tetangga yang mengganggu, yang sampai tumbuh ke area kebun kita, itu kita bisa minta izin tentunya ya guys. Kita minta izin agar pohon-pohon tersebut dipotong sehingga tidak menghalangi sinar matahari yang masuk. Nah, seperti ini tentu sangat dilihat bedanya pohon pisang yang tidak mendapatkan cahaya matahari maksimal karena ada naungan di atasnya. Nah, berbeda dengan sinar pohon pisang yang ada di sebelahnya. Ya, oke guys, jadinya kita bisa tarik kesimpulan bahwa sistem pencahayaan itu sangat penting gunanya buat tumbuhan pisang kita, tanaman pisang kita. Itu satu, untuk fotosintesis, untuk memasak makanannya. Yang kedua, berkaitan dengan proses pertumbuhan batang, nah, dan juga daunnya guys. Dan yang ketiga adalah proses saat keluarnya jantung pisang dan juga buah pisang. Tentu hasilnya akan sangat berpengaruh sekali. Oke guys, gimana? Sudah jelas kan tips dan kunci sukses yang pertama dalam kita bertani pisang? Jangan lupa ya guys, channel kita, channel Petani Milenial, ingat
subscribe, di like, dan komen. Dan tentunya jangan lupa klik tombol loncengnya sehingga video-video update berikutnya sahabat semua bisa mendapatkan notifikasinya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih. Salam Petani Milenial Indonesia. Halo guys, salam Petani Milenial Indonesia. Ketemu lagi kita di channel Petani Milenial bersama saya Awin. Channel edukasi, inspirasi, dan cara kaya dengan menjadi petani milenial. Oke guys, pada video ini kita akan membahas kelanjutan kunci dan tips sukses bertani pisang. Oke, kemarin kita sudah bahas kunci sukses yang pertama atau tips yang pertama. Nah, kita lanjut guys. Ini tips yang kedua, yaitu pengaturan sistem irigasi pada tanaman budidaya pisang kita. Oke guys, simak videonya sampai habis ya. Bagaimana pengaturan sistem irigasi atau pengairan pada tanaman budidaya pisang kita. Nah, ini merupakan kunci tips sukses bertani pisang yang kedua. Nah, kita tahu guys bahwa salah satu yang dibutuhkan atau diperlukan oleh tanaman pisang untuk tumbuh, berkembang, dan juga menghasilkan buah yaitu adalah air. Jadinya hampir 50% kita bisa katakan bahwa air sangat berpengaruh pada pertumbuhan tanaman kita. Nah, fungsi air untuk tanaman apa saja guys? Jadinya air itu berfungsi sebagai yang pertama itu pengisi cairan tubuh dari tanaman. Sama seperti kita guys. Jadinya tubuh manusia juga perlu cairan. Itu hampir 70% adalah 70% dari bagian tubuh kita adalah air. Nah, yang kedua, fungsi air adalah pelarut unsur hara yang ada di dalam tanah guys. Jadinya zat-zat yang ada di dalam tanah dilarutkan oleh air dan kemudian diserap oleh tanaman. Yang ketiga, air berfungsi atau membantu penyerapan unsur hara makanan dari dalam tanah oleh akar. Nah, kemudian unsur hara tersebut diangkut ke seluruh organ tumbuhan atau organ tanaman guys. Jadinya dari akar naik ke batang. Nah, di batang yang selanjutnya memperlancar metabolisme. Nah, fungsi selanjutnya setelah air itu menuju ke batang, lanjut ke pada membantu proses metabolisme pada proses fotosintesis dari tanaman tersebut, tanaman pisang kita, yaitu pada daun, dan berlanjut mengalirkan makanan ke seluruh bagian tanaman. Jadinya keberadaan air ini sangat penting guys. Nah, untuk pengaturannya, bagaimana kita mengatur air ini sebaik-baiknya untuk tanamannya kita
kita sesuaikan dengan kebutuhan dari tanaman tersebut. Nah, jika tanaman kita kekurangan air, nah, sudah pasti tanaman kita akan menjadi kering guys. Kering, tidak mendapatkan air. Setelah kering tentu akan mati. Begitu juga guys, jika kita kelebihan air, jadinya tanaman kita kelebihan air, apa yang akan terjadi? Tanaman kita akan busuk, dan setelah membusuk kemudian mati juga guys. Jadinya sangat penting sekali kita harus atur asupan air bagi tanaman kita. Kekurangan air bisa mati. Begitu juga jika kelebihan air, juga tanaman kita bisa mati. Nah, bagaimana cara kita mengatur air yang ada guys? Jadinya di kebun pisang kita bisa memanfaatkan yang pertama sumber-sumber air alami yang ada guys. Jadinya sumber-sumber air alami yang berasal dari selokan atau saluran irigasi dari parit, kita bisa alirkan ke kebun kita. Yang kedua, sumber air bisa kita dapatkan dengan membuat sumur bor ataupun dari menyedot air yang ada di bagian bawah. Nah, jika kebun kita berada di atas dan posisi sumber air berada di bawah, tentu kita harus menyedotnya dengan mesin. Nah, jika kebun kita berada sejajar maupun berada di bawah sumber air, jadinya kita cukup memanfaatkan gravitasi dan mengalirkan air tersebut guys. Nah, setelah kita ketemu sumber airnya, yang kedua tentu kita harus membuat saluran-saluran air ke kebun kita. Kita bisa membuat parit kecil sehingga ketersediaan air di kebun kita bisa selalu ada. Nah, selain membuat parit, kita juga bisa membuat bak-bak penampungan air. Nah, seperti ini guys. Jadinya bak-bak penampungan bisa kita buat. Nah, ini air dialirkan ya. Nah, bak-bak ini kita buat sangat berfungsi sekali ketika ada air seperti ini guys. Jadi dia bisa berfungsi sebagai bak penampungan air. Nah, sehingga memudahkan kita untuk menyiram tanaman maupun secara alami akar dari pohon pisang kita menyerap air tersebut. Dan bak-bak ini juga berfungsi jika nanti turun hujan, juga bisa menampung air hujan tersebut. Jadi air akan selalu tersedia untuk tanaman kita. Selain selalu tersedia, kita juga bisa memudahkan untuk menyiram jikalau tanaman kita kekurangan air, dan juga tanaman kita terlindung dari kelebihan air guys. Nah, bisa dilihat sumber jarak air dengan tanaman kita tidak sampai mengenangi guys. Nah, itu tadi kita bisa bak-bak yang kita buat, kita atur yang mana mau diisi, yang mana mau dialirkan, sehingga tanaman kita semua secara adil mendapatkan
suplai dari air. Oke guys, gimana? Itu tadi bagaimana kita mengatur sistem irigasi pengairan kita dalam bertani pisang, menanam pisang, sehingga tanaman pisang kita tidak kekurangan air maupun kelebihan air guys. Nah, itu tadi penjelasan kita. Semoga tanaman pisang kita dengan sudah diatur sumber air dan sistem pengairannya dengan baik, bisa tumbuh dengan subur. Oke guys, itu tadi penjelasan kunci dan tips sukses yang nomor 2 dari bertani pisang. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel Petani Milenial, like, komen, dan tentu share juga guys, sehingga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih. Salam Petani Milenial Indonesia. Halo guys, ketemu lagi kita di channel Petani Milenial bersama saya Awin. Channel edukasi, inspirasi, dan cara kaya dengan menjadi petani milenial. Oke guys, di video ini kita akan membahas kelanjutan dari kunci dan tips sukses bertani pisang. Kita akan membahas kunci dan tips sukses yang nomor 3, yaitu pengaturan pemberian nutrisi organik pada tanaman pisang kita guys. Nah, apa saja itu? Jangan kemana-mana, kita tonton dan simak video selanjutnya. Dan jangan lupa guys, channel kita, channel Petani Milenial, ingat subscribe dan diklik tombol loncengnya, sehingga sahabat semua mendapatkan update notifikasi video-video kita yang terbaru. Oke guys, jadinya ada tanaman pisang kita perlu memberikan nutrisi. Jadi ya, nutrisi di sini adalah pupuk ya guys, ya pupuk untuk pohon pisang kita. Karena jika ingin tumbuh dengan subur, maka pohon pisang yang ditanam harus pada tanah yang banyak humusnya, kaya bahan organik, dan juga mengandung kapur guys. Karena pohon pisang ini sangat banyak makan sekali, artinya sangat rakus terhadap nutrisi. Oleh karena itu, zat makanan unsur hara jadinya harus menunjang pertumbuhan dan produktivitasnya. Sehingga perlu kita berikan nutrisi, yaitu memberikan pupuk guys. Nah, untuk apa saja pupuk untuk pohon pisang tersebut? Ya, jadinya untuk pupuk kita itu ada tiga jenis pupuk yang akan diberikan kepada tanaman pisang. Yaitu yang pertama ada batu kapur, yang kedua trichoderma, dan yang ketiga adalah pupuk organik. Jadinya sebelum kita membahas yang ketiga jenis pupuk ini, jadinya sahabat petani semua, petani milenial, dalam bertani pisang kita harus tahu jadinya unsur hara apa saja yang perlu untuk pohon pisang. Itu unsur haranya ada 2 guys, yaitu unsur hara fosfor atau P, biasa disingkat dalam rumus kimia, dan yang kedua adalah unsur kalium, jadinya disingkat biasa dengan K. Jadi 2 unsur hara ini
Yang pertama, unsur hara fosfor diserap dalam bentuk fosfat yang memberikan peranan penting bagi tanaman pisang. Jadinya jika unsur hara fosfor ini tercukupi, maka pohon pisang akan berbunga dan berbuah tepat pada waktunya, guys. Karena unsur fosfor ini merupakan sumber energi yang membantu proses pembungaan sampai pemasakan buah pisang tersebut. Nah, yang kedua, unsur haranya ada kalium. Jadi, pohon pisang ketika berbuah, agar buahnya besar, manis, dan cita rasanya yang legit, guys, makanya pohon pisang selama dia bertumbuh itu harus perlu unsur hara kalium ya, yang dalam jumlah cukup ya, karena unsur kalium ini tentu akan mempengaruhi kualitas buah pisang tersebut. Nah, selain unsur-unsur hara tersebut, baik makro maupun mikro harus tersedia dalam jumlah yang cukup, guys, sehingga pohon pisang tumbuh dengan subur dan buahnya yang kita inginkan berkualitas dengan baik. Jadi ada juga unsur yang lain adalah kita perlu NPK, natrium, fosfat, dan juga kalium, yang tentu terdapat dalam pupuk anorganik, sedangkan unsur hara mikro lainnya itu dalam pupuk organik. Jadinya perpaduan antara pupuk organik dan anorganik sangat diperlukan sekali dalam pertumbuhan buah pisang ini, guys. Oke, guys, kita akan lanjut bahas kembali, yaitu 3 jenis pupuk dasar yang bisa kita aplikasikan untuk menanam pohon pisang. Yang pertama itu ada batu kapur atau pengapuran, yang kedua ada trichoderma, jamur, dan yang ketiga adalah pupuk organik. Nah, yang pertama itu dalam proses pengapuran itu berguna untuk meningkatkan pH tanah yang memiliki asam tinggi atau pH-nya rendah, guys. Jadinya dengan pH yang netral atau sedikit basah, maka pertumbuhan pohon pisang itu pasti sangat baik, guys. Nah, untuk kapur yang biasa digunakan dalam pertanian itu ada 2 jenis, yaitu kapur dolomit dan kalsit. Jadinya dolomit itu mengandung banyak magnesium yang bisa menaikkan pH tanah, dan juga sedangkan kalsit itu kaliumnya yang tinggi, guys, dan juga ada unsur haranya. Kombinasi kedua kapur ini juga sangat baik sekali digunakan pada tanaman pisang. Nah, terus yang kedua itu ada trichoderma sp, yaitu adalah jenis jamur antagonis yang bisa kita gunakan, bisa diaplikasikan sebagai pupuk hayati. Nah, untuk mencegah hama layu fusarium, itu hama jamur juga pada tanaman pisang. Jadi kita bisa gunakan jamur untuk melawan jamur tersebut. Nah, terus yang ketiga itu adalah pupuk organik padat. Jadinya pupuk organik di sini itu ada jenisnya, bisa menggunakan pupuk kandang maupun pupuk kompos, guys. Jadinya bisa digunakan sebelum kita menanam pada lubang tanam, maupun bisa juga diaplikasikan pada tanah-tanah yang kurang subur pada saat pohon pisang itu sudah ditanam. Nah, di sini mungkin saya bisa kasih contoh satu,
Ini adalah pisang yang sudah kita tanam, tetapi pada area tanah yang kurang subur guys. Jadinya bisa kita siasati, yaitu dengan memberikan pupuk organik. Jadi pupuk organik pada di atas tanahnya, selain di bawah tadi, di atas pun kita berikan pupuk organik seperti ini. Dan juga setelah memberi pupuk organik, kita siram sehingga menyerap ke bawah, dan juga plus kita ada pengisian jerami seperti ini, sehingga nutrisi-nutrisi makanan untuk pohon pisang tersebut bisa tercukupi guys. Nah, selain 3 pupuk dasar tadi untuk tanaman pisang, selama kita menanam bertumbuh itu akan ada pupuk-pupuk usulan, maksudnya pupuk susulan lagi, seperti kita menambah urea, NPK, SP, dan yang lainnya. Mungkin akan kita bahas lebih detail di kesempatan yang lainnya. Oke guys, untuk pembahasan singkat tentang tips dan kunci sukses bertani, yaitu pemberian nutrisi pada pohon pisang, itu sangat penting sekali karena harus kita sesuaikan dengan jenis, dosisnya, waktu, dan cara pengaplikasiannya yang benar dan tepat, sehingga pohon pisang kita dapat tumbuh subur dan berbuah dengan cepat, dan tentu berbuah dengan kualitas yang baik guys. Oke guys, sekian video kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe channel kita, channel Petani Milenial, like, komen, dan share. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam Petani Milenial Indonesia. Halo guys, ketemu lagi bersama saya Awin dari channel Petani Milenial, channel edukasi, inspirasi, dan cara kaya dengan menjadi petani milenial. Oke guys, pada kesempatan hari ini kita akan membahas lanjutan kunci dan tips sukses bertani pisang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kunci dan tips sukses yang nomor 3 guys, yaitu sistem pemeliharaan pada tanaman pisang. Apa saja itu? Jangan kemana-mana, simak video selanjutnya guys. Oke guys, nah sekarang kita akan tunjukkan, kita contohkan bagaimana sistem pemeliharaan pada tanaman pisang kita guys. Nah, ini kebetulan ada sahabat saya, kita akan tanyakan langsung. Halo Om Budi. Halo bro. Wah, Gimana kabarnya? sehat. Wah, lagi sibuk nih di kebun ya bro. Lagi melihara pisang ini. Oke. Ya kebetulan ini. Nah, kita mau ngasih tahu para sahabat-sahabat tani milenial, nah bagaimana dalam pemeliharaan pisang yang baik dan benar, Om. Ya, mungkin bisa dicontohkan langsung. Oke. Ya, nah kebetulan ini guys, nah ini tadi ini sudah dipelihara tetapi belum lengkap. Nah, ini kita akan dicontohkan sama Om Budi. Pertama-tama kita bersihkan bonnya dulu ya, yang menjalar ke batang pisang ya. Ya, oke, kita bersihkan bunnya. Nah, bun yang mengganggu supaya Setelah itu kita bubuk ya. Kita lakukan pembubukan. jadinya dibuatkan buk-bukan. Jadi buk-bukan keliling ya Om. Ya, kurang lebih 50 cm diameter keliling ya. Sambil kita bersihkan rumput-rumputnya. Ya, Bubuk. jadinya kita
Setelah pembuatan bug-bugan, otomatis rumput-rumput akan ikut terjabur dan kita juga bersihkan rumputnya. Tereng ya, ini guys, tadi sudah dibersihkan rumput-rumputnya. Seperti inilah tampilannya setelah rumput dibersihkan. Jadinya tanaman pisang kita lebih lega jadinya. Tadi banyak rumput, sangat mengganggu sekali. Jadinya ini rumput-rumput sudah dibersihkan. Ya, setelah pembersihan rumput, nah kita bersihkan tanahnya guys. Ya, ini jadi ada batu-batu, ada tanah-tanah yang menggumpal, kita bersihkan. Nah, itu digemburkan juga ya Om ya, tanahnya. Jadinya setelah pembersihan batu, remahan, nah, tanahnya ini karena tanahnya sudah gembur ini Om ya. Nah, jadinya cukup yang masih berbentuk gumpalan kita gemburkan kembali. Oke. Nah, setelah itu batang pisang ya kita bersihkan ya. Dibersihkan dari, nah jika ada daun-daunnya yang sudah mengering atau tua. Ya, jadinya daun-daun yang kering dibersihkan supaya tidak ada hama ya guys. Jadinya hama tidak bersarang di batang pisang. Ya, Oke. Setelah itu kita tutup dengan jerami. jerami. Oke guys. Nah, langkah selanjutnya adalah ditutup dengan jerami. Ya, itu ditutup sebatas bubugan ya Om ya. Ya, kita tutup sebatas bubugan. Untuk jerami juga bisa dipakai pupuk dan juga menambah pertumbuhan rumput liar. Ya, jadi keterangan tadi, jadinya jerami ini digunakan sebagai pupuk juga. Bisa digunakan sebagai pupuk jika sudah hancur. Nah, yang kedua bisa sebagai penghambat. Jadinya tumbuhnya rumput kembali, gulma-gulma. Dan yang ketiga juga bisa menjadi atau melembabkan. Jadinya melembabkan tanah di bawahnya supaya tidak kering ya Om ya. Ya, oke Om. Sudah selesai untuk paket pemeliharaannya. Jadi sudah lengkap. Nah, mungkin ada tambahan lagi Om? Sebetulnya ada, kita lakukan pemupukan. Ya. Tapi kebetulan ini tanahnya subur, pisangnya juga udah gemuk. Sementara kita nggak pupuk dulu. Mungkin nanti kita lakukan pemupukan di pisang-pisang yang kurus atau kurang subur. Kurang subur. Oke Om. Ya, mungkin nanti bisa kita lihat, kita contohkan dipupuk pada pisang yang kondisi tidak subur ya Om ya. Oke. Ya, makasih ya Om untuk penjelasannya untuk sahabat tani milenial semua. Setelah pengisian jerami, nah kita akan lanjutkan dengan pengisian pupuk organik. Kita menggunakan pupuk kandang sehingga tanaman kita bisa tumbuh lebih subur lagi guys. Nah, setelah pemberian pupuk kita lakukan penyiraman dengan air sehingga pupuk larut melarut dengan tanah.
dan bisa diserap oleh akar. Untuk finishing terakhir, kita kembali tutup dengan jerami. Jadinya kita bisa tarik kesimpulan. Kita buat kesimpulan, itu ada 8 paket pemeliharaan untuk pohon pisang. Yang pertama itu tadi adalah kita pembersihan dari area sekitar, yaitu kurang lebih radius 50 cm. Kita buatkan bug-bugan mengeliling. Nah, setelah itu kita mencabut rumput liar, gulma yang tumbuh. Dan yang ketiga, kita bersihkan remah-remahan, ada batu dan tanah-tanah lainnya yang belum gembur. Dan selanjutnya, yang keempat, kita gemburkan tanahnya lagi. Jika tanahnya masih menggumpal, jadi kita buat gembur sehingga ada hawa yang masuk dan juga tanah bisa menjadi lebih subur, akar bisa menyerap lebih banyak unsur hara. Nah, selanjutnya yaitu langkah yang kelima adalah yaitu pemberian mulsa jerami ada di atas bug-bugan yang juga berfungsi sebagai pupuk, berfungsi sebagai penghambat tanaman liar, rumput, gulma yang tumbuh, dan juga tentunya sebagai pelembab, menjaga kelembaban tanah itu sendiri. Semoga penjelasan tadi kita tentang kunci dan tips sukses bertani pisang yang nomor 4, yaitu bagaimana sistem pemeliharaan pada pohon pisang kita. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel kami, channel Petani Milenial. Klik loncengnya untuk mendapatkan video-video kami selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Sampai jumpa. Salam Petani Milenial Indonesia. Halo guys, petani milenial dimanapun berada, kembali lagi dengan saya Awin di channel Petani Milenial, channel edukasi, inspirasi, dan kiat sukses dalam bertani. Oke guys, pada video kali ini kita akan membahas kelanjutan kunci dan tips sukses bertani pisang yang nomor 5, yaitu sistem pengendalian hama dan penyakit pada tanaman pisang kita. Nah, sebelum kita lanjut menyimak pembahasan kita, jangan lupa subscribe channel kami di bawah ini, plus klik juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel Petani Milenial. Oke guys, dalam membudidayakan tanaman pisang itu tergolong mudah dan mungkin tidak memerlukan keahlian khusus. Akan tetapi bukan berarti kita tidak menemui kendala dalam pembudidayaannya. Nah, salah satunya yaitu adalah kendalanya serangan dari hama dan penyakit yang disebabkan oleh jamur, bakteri, ataupun virus, sehingga menyebabkan tanaman pisang kita
menjadi mati dan tentu tidak bisa menghasilkan buah. Dan yang terpenting akan menyebabkan kerugian bagi kita sebagai petani pisang. Nah, adapun hama dan penyakit pada pohon pisang pada umumnya yaitu yang pertama ada hama ulat penggulung daun yang biasa menyerang daun. Nah, seperti apa hamanya? Ayo kita simak cuplikan berikut. Hama ulat penggulung daun. Jadi sesuai namanya, guys. Jadinya ulat ini menggulung daun pisang kita. Nah, lihat hampir semua ini satu persatu digulung. Lama-kelamaan daun pisang akan habis dan tinggal pelepahnya saja. Dan kalau tinggal pelepahnya saja, pisang tidak akan bisa berproduksi atau berfotosintesis karena daunnya dihabiskan oleh si ulat ini, guys. Jadinya ulatnya ini bersarang di sini, guys. Kita coba lihat satu seperti apa. Tidak ada bulunya, tapi diselimuti tepung yang berwarna putih. Dan dia juga melindungi diri dengan cara menggulung-gulung daunnya. Nah, seperti apa pengendaliannya? Nah, bisa dengan cara insektisida. Ya, ini guys, salah satu hama yang menyerang pada buah pisang. Nah, ini disebabkan oleh kupu yang bertelur sehingga telurnya ini berubah menjadi ulat dan menyebabkan pada buah pisang menjadi bercak hitam. Nah, sehingga tampilan buah pisang menjadi tidak sempurna, menjadi tidak mulus. Nah, kita lihat, guys. Jadinya hamanya di sini bersarang. Nah, dibalik. Nah, prosor di balik pusuhnya ini. Nah, ini guys. Jadinya ini yang menyerang sehingga tanaman pisang kita menjadi tidak sempurna. Nah, itu tadi jadinya hama-hama yang menyerang bisa kita tangani dengan menggunakan insektisida, tentu dengan insektisida yang tepat dan waktu yang tepat juga. Nah, selanjutnya yaitu ada penyakit pada pohon pisang. Yang pertama, yang paling mematikan sekali dan tentu merugikan bagi petani pisang adalah penyakit layu fusarium, di mana penyakit ini membuat tanaman pisang yang tumbuh subur tiba-tiba menjadi layu, mulai dari daun, pelepah, dan batangnya, dan terakhir pohon pisang tersebut akan mati. Nah, seperti apa contohnya? Ayo kita lihat. Oke guys, nah ini kita akan jelaskan salah satu penyakit yang menyerang pada tanaman pisang kita, yaitu penyakit layu fusarium. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Fusarium oxysporum. Nah, akibatnya kita bisa lihat sendiri, yaitu daun pisang yang dari warnanya hijau tiba-tiba menguning, dan pada batangnya juga nantinya juga akan ikut menguning
dan lama-kelamaan pisang ini akan menjadi mati, guys. Jadinya untuk pengendalian hama ini kita bisa lakukan, yaitu dengan langsung memotong pohon pisang ini dengan segera supaya penyakit ini tidak menular. Bisa juga dengan menggunakan obat-obatan insektisida setelah pemotongan, dan juga kita sebelum menanam adalah pemilihan bibit yang baik. Contoh tanaman pisang yang terkena penyakit kerdil, yaitu kerdil pada pohon pisang, bisa dilihat dari pohon pisangnya ini. Nah, ini tumbuhnya tidak normal, guys. Jadinya dengan kita lihat secara fisik, daunnya yang besarnya tidak normal. Yang kedua juga warnanya ini menguning pada pinggir-pinggirannya seperti ini, dan pertumbuhannya juga lambat ya. Seharusnya dengan besaran seperti ini dia sudah tinggi dan daunnya lebar-lebar. Memang penyakit kerdil pada pohon pisang ini sangat sulit diatasi. Untuk pengendaliannya atau penanganannya supaya memudahkan kita, yaitu harus dipotong dan diganti dengan bibit tanaman yang lebih baik. Nah, untuk perbandingannya saya akan tunjukkan dengan pohon pisang yang sejenis yang tumbuh normal. Nah, ini bedanya dengan pohon pisang tadi yang terkena penyakit kerdil. Ini dengan besaran yang sama, kita lihat. Nah, ini tumbuh. Ini adalah daun yang normal. Dia lebar-lebar dan juga warnanya hijau, guys. Nah, ini guys, contoh pohon pisang yang terkena penyakit bercak daun. Oke, bercak pada daun. Nah, kita bisa lihat di mana pohon pisang ini yang sebelumnya tumbuh subur, daunnya juga subur di bawah. Nah, namun di atasnya tiba-tiba daunnya mengecil atau mengurus, dan juga ada bintik-bintik hitam yang menyebar pada daun-daun tersebut. Nah, ini tentu sangat mengganggu sekali pada tanaman pisang kita. Sehingga untuk pengendalian penyakit ini, kita bisa cara cepatnya yaitu memotong pohon pisang ini sehingga penyakit ini tidak menular ke pohon pisang yang lain, ataupun dengan menyemprotkan obat insektisida atau pestisida yang tepat. Nah, itu tadi kita sudah jelaskan dan berikan contoh hama dan penyakit yang menyerang pada tanaman pisang kita, sehingga kita tahu jenis hama dan penyakitnya, dan juga kita harus mengerti bagaimana cara penanganannya, cara mengendalikannya, sehingga hama dan penyakit tersebut tidak meluas, tidak menyerang ke seluruh tanaman pisang kita. Semoga informasi tadi bermanfaat bagi kita semua, yaitu salah satu kunci dan tips sukses dalam bertani pisang. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tentu share video-video kami sehingga bermanfaat bagi yang lain. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam Tani Milenial Indonesia. Halo guys, petani milenial dimanapun berada, kita jumpa kembali di channel Petani Milenial dengan saya Awin, channel edukasi, inspirasi, dan kiat sukses bertani.
jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya ya guys, supaya kita bisa terus berbagi informasi, berbagi inspirasi pada sahabat petani semua. Oke, hari ini kita akan berbagi informasi, berbagi inspirasi kembali, yaitu kunci dan tips sukses bertani pisang. Kita akan bahas yang nomor 6, yaitu area kebun pisang kita harus selalu dalam kondisi bersih, teratur, rapi, dan indah. Ya, atau kita bisa singkat dengan BTRI. Jadinya para sahabat semua yang belum menonton kunci dan tips sukses bertani pisang yang nomor 1 sampai 5, ya bisa mampir ke channel kita, bisa di search yaitu petani.millennial. Jadinya di sana kita sudah jelaskan kunci dan tips dari nomor 1 sampai nomor 5. Dan hari ini kita akan membahas yang nomor 6. Jadinya sahabat semua tentu senang sama yang namanya bersih kan? Yang bersih, yang teratur, yang rapi. Begitu juga yang indah-indah. Jadinya yang enak dipandang lah. Nah, kita juga dalam bertani, yaitu bertani pisang, juga sama guys. Jadinya kita punya kebun, kita harus jaga, kita harus rawat, kita harus kondisikan kebun kita selalu dalam keadaan bersih, teratur, rapi, dan indah. Ya, kita kondisikan bersih. Ya, bersih itu seperti apa guys? Jadinya bersih itu bebas dari segala kotoran. Jadinya kalau kita di kebun, kotoran apa saja yang dimaksud? Ya, kotoran yang tentu mengganggu kebun pisang kita. Jadinya mulai dari sampah. Ya, sampah di sini adalah sampah anorganik, yaitu bisa dari plastik, ada dari karet, besi, dan yang lainnya. Yang pasti sampah-sampah tersebut tidak bisa terurai oleh tanah ya. Sedangkan sampah-sampah organik, nah ini seperti daun-daun tua, tentu tidak akan mengganggu kebun kita, mengganggu tanaman kita. Jadinya sampah anorganik itu kita harus bersihkan. Nah, seperti ini guys. Ini masih ada ya, ini kita temukan nih salah satu yang namanya sampah anorganik. Ini dia, ini adalah plastik. Nah, ini juga masih ada. Nah, selain sampah anorganik, nah kita yang kedua yaitu teratur. Jadinya kita juga harus menata kebun kita dengan baik, yaitu tertata dengan rapi. Nah, contohnya walaupun daun-daun tua seperti ini, nah, kita harus rapikan ya. Jadinya supaya tidak mengganggu dari tanaman pisang kita, kita jauhkan dari tanaman pisang kita. Nah, daun-daun ini juga kita rapikan supaya
enak dilihat ya, supaya tidak berserakan dan tidak mengganggu tentunya dari pertumbuhan tanaman pisang kita. Kita bisa letakkan di sela-selahnya. Sehingga kebun pisang kita tetap terlihat teratur, rapi. Dan yang ketiga juga indah. Indah di sini enak dipandang. Artinya selain kita bekerja di kebun, kita juga bisa bersantai menikmati hasil kerja kita. Tentu kebun kita juga harus enak dilihat, guys. Nah, ini kita rapikan daun-daun tua dari pisang. Selain itu kita juga ini bersihkan dari tanaman pengganggu. Ini ada rumput liar yang harus kita cabut karena ini tentu akan mengganggu dari pertumbuhan akar dan juga ikut mencuri makanan, ikut berebut makanan dari akar-akar pisang ini. Termasuk juga ada tanaman semak-semak yang harus kita bersihkan setiap hari. Nah, seperti ini supaya tidak mengganggu dari pertumbuhan pisang kita. Dan jika kita ingin memotong daun-daun yang sudah tua, nah ini yang terpenting, jangan sampai menutup celah-celah air yang masuk ke akar-akar tanaman pisang. Kita bisa atur sehingga menjadi lebih baik, guys. Nah, kalau kondisi kebun kita sudah bersih, teratur, rapi, dan juga indah, kita bekerja bisa lebih semangat. Ataupun jika ada orang lain yang menengok kebun kita, akan senang berada di kebun kita karena kondisinya walaupun di kebun tidak harus berantakan, kebun kita diurus dengan baik dan juga bermanfaat bagi tanaman pisang yang kita tanam. Kan menjadi lebih subur karena tidak ada pengganggu dan juga lebih leluasa. Nah, seperti ini tidak ada daun tuanya, tidak ada yang mengganggu di bawah, maka pertumbuhannya akan menjadi lebih baik. Oke guys, jadinya kita harus rajin-rajin merawat kebun kita, menjadikannya BTRI bersih, teratur, rapi, dan juga indah. Semoga video kita hari ini bisa bermanfaat bagi sahabat petani milenial semua. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tentu share juga sehingga bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua. Sampai jumpa di video
kita selanjutnya. Salam Tani Milenial Indonesia.